Setelah mendarat di kota Medan, Kolonel Jatikusumo Deputi 1 KSAD memberi informasi pada Beni bahwa pasukan pemberontak sudah meninggalkan kota Medan dan selanjutnya Kolonel Jatikusumo memberi briefing singkat kemungkinan pasukan pemberontak sudah sampai ke Pematang Siantar dan siap melakukan serangan balas ke kota Medan. Maka Beni diperintahkan untuk melakukan pengejaran gerombolan pemberontak ke Pematang Siantar. Pada siang hari itu juga, Beni memimpin pasukannya menuju Pematang Siantar dengan gerak melambung. Hanya ada 2 peleton yang menyertainya, masing-masing dipimpin oleh Letnan 2 C.I. Santosa dan Letnan 2 Tatang Sudibyo. Sedangkan sisa pasukan RPKAD dan PGT yang terjun bersamanya di Belawan harus tinggal untuk ikut menjaga keamanan kota Medan. Sebelum senja, pasukan Beni sudah sampai di Pematang Siantar. Mereka menemui Mayor Manap Lubis, Komandan Resimen 2 Tentara dan Teritorium 1 yang sedang memperkuat pertahanannya di kota itu. Atas petunjuk tersebut, pasukan RPKAD mengambil posisi penjagaan di sebuah persimpangan strategis yang menghubungkan kota Pematang Siantar dengan Brastagi dan Parapat. Di Simpang 3, di bawah lindungan bukit barisan itu, tanpa sengaja Beni menemukan 1 peleton kavaleri dan sekitar 10 orang anggota polisi. Sebagai perwira paling senior, Beni langsung mengambil alih pimpinan. Para polisi langsung ia perintahkan untuk menjaga jalan arah Brastagi. Pada saat itulah seorang prajurit kavaleri maju menghadap Beni. Ternyata dia adalah Sersan Mayor Kemis, bekas murid Beni sewaktu ia menjadi instruktur di Sekolah Kader Infanteri akhir 1952. Dan Beni memberikan perintah, majukan pasukan panser dan arahkan meriam panser ke arah Parapat. Tembak saja kalau ada gerakan mencurigakan, jangan ragu-ragu, ujar Beni. Sersan Mayor Kemis kemudian menggerakkan pasukannya di posisi yang telah ditetapkan Beni. Ia menempatkan kendaraan tempur lapis baja M8 Greyhound dengan meriam 37 mm menghadap Parapat. Panser berpenggerak roda karet 4x4 buatan Amerika Serikat tersebut juga dilengkapi dengan sepucuk SMB 12,7 mm dan senapan mesin segaris bidik dengan senjata utama Browning kaliber 7,62 mm. Kini pasukan Beni sedikit lebih tenang karena dijaga oleh 2 kesatuan tempur bersenjata berat. Pada esok harinya, muncul iring-iringan sepeda dari arah Parapat. Dari para buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, memberikan informasi pada pasukan Beni bahwa sekeliling bukit terdapat banyak anggota PRRI. Pasukan Beni langsung bersiaga. Peleton C.I. Santosa ia perintahkan untuk maju diikuti peleton Tatang Sudibyo. Sementara para polisi bersiap di samping jalan dan panser kavaleri akan memberikan bantuan tembakan. Belum sempat peleton C.I. Santosa mencapai depan, mendadak dari arah kiri jalan terdengar tembakan. Tidak berapa lama kemudian pasukan Beni sudah terkepung oleh desingan peluru. Tembakan senjata berat juga dilontarkan pemberontak yang berasal dari basoka 2,5 inch. Senjata anti-tank buatan negeri Paman Sam yang mampu menembus kendaraan lapis baja setebal 100 mm. Akan tetapi, walaupun banyak roket ditembakkan, tidak ada satupun yang mengenai sasaran dengan telak, karena pemberontak belum lama belajar menggunakan peralatan maut tersebut. Beberapa kali terdengar suara aneh dari senjata yang ditembakkan PRRI. Bunyinya mirip hentakan kaki. Setelah melihat bahwa pelurunya meledak dengan memencarkan serpihan besi panas, pasukan Beni baru sadar kalau itu juga senjata berat. Berasal dari mortir 60 mm yang juga dipasok Amerika. Melihat posisi peleton C.I. Santosa yang nampak tidak bisa bergerak karena tertahan tembakan gencar PRRI,
Benny memerintahkan agar panser kavaleri maju. M8 Greyhound bergerak sambil menembakkan kanonnya. Sementara SMB 12,7 memberondong sisi bukit yang ditengarai sebagai basis penyerangan PRRI dengan ratusan peluru tanpa henti. Gerakan panser tersebut menantang resiko besar karena lawan memiliki senjata anti-tank. Dengan satu kali hantaman basoka saja, bisa dipastikan kendaraan lapis baja tersebut akan lumat beserta seluruh pasukan di dalamnya. Di bawah lindungan tembakan kanon, Leton Tatang Sudibyo bisa maju selangkah demi selangkah hingga pasukan C.I. Santosa yang terjepit berhasil lolos dari maut. Pertempuran berlangsung cukup lama dengan korban yang sangat besar di pihak PRRI. Banyaknya korban jiwa yang jatuh terekam dalam buku Benny Murdani, Profil Prajurit Kenegaraan, karangan Julius Pur. Benny menyatakan bahwa kami hampir tidak bisa melangkah tanpa harus menginjak mayat. Mereka yang mati begitu banyak dan masih berumur muda. Sementara dari pihak RPKAD, jatuh korban Kopral Sihombing. Tamtama tersebut gugur diterjang peluru ketika berusaha merebut posisi musuh di tebing sungai, dan gugurnya Kopral Sihombing tersiar sampai Medan, menghapus stigma sentimen kedaerahan yang menempel selama ini dalam pertempuran antara PRRI dan pemerintah Indonesia.